Gol pertama Dewa, bola sepertinya sudah keluar, tetapi tetap disahkan. Gol kedua ada bau-bau handsball, tapi tidak ada VAR. Namun di tengah kekacauan ini Persib bangkit dengan mental juaranya dan comeback untuk menyamakan kedudukan sampai dengan akhir pertandingan 2-2. Apa sebenarnya yang terjadi di laga Dewa United versus Persib ini? Jangan kemana-mana sobat Papatola Football, tetap di sini. Kita akan analisa review match laga seru malam ini. Dan seperti biasa, bantu share, like, dan subscribe channel Papatola Football. Kita mulai. Wow, ini Persib dirampok atau lengah nih? Ini pertanyaannya, tanda tanya. Soalnya ada dua keputusan kontroversial, satu kartu merah dan comeback gila di 15 menit terakhir. Oke, kita mulai dari taktikal ya. Kalau dari taktikal Dewa United ya dengan formasi 4-4-2 mengandalkan direct play dan juga transisi cepat, kita bisa menilai bagaimana duet striker Alex Martin dan Noah Sadoui menjadi target man dan juga runner ya. Di samping itu kualitas Mesidoro yang jadi playmaker, free playmaker benar-benar luar biasa kontribusinya untuk Dewa United di pertandingan ini. Persib Bandung dengan skema 4-3-3 atau mungkin 4-2-3-1 ya. Mendominasi position, kemudian build up dari bawah, dan trio tengahnya memang benar-benar tampil bagus malam ini. Mark Klok mengontrol tempo. Kemudian Tom Hai menjadi deep playmaker dan juga Adam Alis dengan progresi vertikalnya. Di sayap ada Beckham dan juga Bergwinho yang begitu eksplosif dan juga begitu penetratif ya. Jadi secara struktur Persib unggul kontrol bola, Dewa unggul efektivitas transisi. Di babak pertama yang Papatola lihat Persib begitu dominan namun Dewa lebih mematikan. Karena dari sisi inisiatif memang Persib langsung langsung gas ya. Build up-nya rapi dari belakang, overload-nya dari sisi kanan karena di sana ada Beckham dan juga dibantu Adam Alis. Tapi masalah utamanya adalah finishing-nya buruk nih di babak pertama. Kemudian final third decision-nya lambat. Nah, sementara itu Dewa bertahan medium block, kemudian betul-betul sabar menunggu momen transisi dan begitu mereka mendapatkan kesempatan, mereka direct pass ke depan. Isidoro pada Alex. Di menit 24 memang ada gol ya, Alex Martin, dan kontroversi ya. Ini kalau kita lihat ya, bola itu di sisi lapangan sebetulnya sudah keluar lapangan. Bahkan pemain-pemain Persib sudah angkat tangan, kemudian mereka juga sudah seperti berhenti lah ya, tidak mengejar. Tapi kemudian pertandingan tetap berlangsung dan Mesidoro memberikan assist dan Alex dengan enak sekali mencetak gol. Wasit cek VAR dan gol disahkan. Jadi kalau Papatola lihat secara aturan sih memang kontroversi lah kalau kita pendukung Persib ya. Tapi ya namanya pertandingan ada wasitnya ya kita patuhi lah ya. Tapi secara game situasi, Persib karena berhenti tadi tidak mengejar lagi Mesidoro. Ini memang menjadi fatal ya, errornya fatal ini. Dan kemudian Dewa menunjukkan mentality play to the whistle. Menunggu, ya kalau memang ada sempritan wasit ya berhenti. Kalau enggak ya tetap lanjut. Harusnya di sini Persib juga harusnya seperti itu. Jangan langsung angkat tangan merasa out, tapi tidak menjaga ya. Jadi memang di sini harus perlu juga ya kedisiplinan pemain-pemain Persib dan awareness-nya pemain. Yang pasti secara pertandingan gol tetap disahkan dan Dewa unggul 1-0. Nah di babak kedua ada gol Mesidoro dianulir karena offside. Dia mendapatkan gol melalui build up cepat, kemudian timing larinya juga terlalu cepat ya. Sehingga menurut VAR ya memang tepatlah keputusan bahwa itu offside. Nah di masalah berikutnya ini yang paling panas nih. Yang paling panas nih gol Kambuaya menit 61. Di mana situasinya Alex Martin duel dengan Barba. Dan ada bola yang mengenai tangan. Terindikasi handsball lah. Bolanya jatuh ke Noah. Noah assist ke Kambuaya dan Kambuaya cetak gol. Masalahnya apa nih? Masalahnya nih sensitif. Harusnya ada VAR dong gitu loh. Periksalah VAR-nya gitu kan. Buktinya waktu bola out itu diperiksa VAR-nya.
Bola out atau tidak diperiksa VAR-nya. Ini handsball atau tidak kok nggak diperiksa VAR-nya gitu ya. Protes keras Persib terjadi tapi diabaikan. Jadi memang secara visual sih kalau kita menonton ya ada indikasi handsball. Tapi kalau kemudian secara regulasi apakah tangannya mempengaruhi arah bola, harus dianulir atau bagaimana, ya silakanlah wasit yang paling mengerti, ya kan. Ya wasit anggap tidak disengaja, tidak signifikan. Jadi kalau menurut Papatola sih keputusan ini abu-abu. Tapi dampaknya besar loh. Momentumnya langsung berubah, skor jadi 2-0. Dan untungnya Persib punya mental juara. Itu aja nih. Kalau klub-klub lain mungkin udah hancur ini gitu kan. Ini Persib tetap tenang. Bermain seperti biasa ya. Meskipun sudah kebobolan dengan 2 gol yang tidak mulus. Kartu kuning kedua Alex Martin. Nah ini menjadi momentum ya. Akhirnya dia mendapatkan kartu merah di menit 63. Ini berdampak pada struktur Dewa yang berubah menjadi 4-4-1. Kemudian mereka membuat blok yang makin dalam, tapi mereka kehilangan outlet serangan. Nah, di sini titik balik pertandingan. Persib dengan kondisi ini langsung beradaptasi secara taktikal dengan sangat cerdas ya. Setelah unggul jumlah pemain, Persib melakukan permainan, merubah permainan dengan memperlebar permainan ya, meningkatkan lebar permainan, kemudian crossing jadi senjata utama dan tempo dipercepat. Dan apalagi ya, full overload ke kotak penaltinya Dewa. Akhirnya peluang itu datang di menit 77, Berguinho dilanggar, jelas penalti, tidak ada protes-protes berlebihan. Dan kemudian Tom Hai dengan ketenangannya berhasil menjebol gawang Dewa United. Yes, 1-2 Persib mencoba mengejar. Terus-menerus melakukan intensitas serangan dan karena memang Dewa sama sekali sudah tidak menyerang ya. Memang benar-benar menjaga kedalaman pertahanan. Dan ini terus dieksplor, dieksploitasi oleh Persib dengan baik. Crossing dari Eliano, kemudian defendernya fokus kepada Ramon. Dan di situ muncul Andre Jung. Menit 86, yes, gol. Kalau ini sih gol-gol Persib yang sangat textbook ya. Bagaimana penyerang-penyerang barisan depan mereka memanipulasi marking yang dilakukan oleh Dewa United. Kemudian muncullah blindside run striker kedua. Disitulah muncul Andre Jung ya. Sundulan bolanya mematikan dan memaksa skor 2-2. Jadi secara gambaran umum kalau Papatola lihat statistik taktikalnya. Kalau position Persib dominan. Chance-nya relatif imbang. Efektivitasnya, ini ada perbedaan. Dewa di awal sangat klinis, Persib di akhir sangat kuat. Nah, di situ jadi pertandingan ini akhirnya wajarlah kalau imbang skor, imbang permainan. Kalau pemain-pemain kunci yang bermain di Dewa ya, Isidoro memang masih menjadi otak serangan, harus diakui. Dia punya visi dan asis yang luar biasa. Kemudian juga peranan Ricky Kambuaya begitu sentral, mematikan di lini tengahnya Dewa United. Dan juga penjaga gawang Sonny Stevens yang punya kelas dan banyak melakukan penyelamatan krusial. Persib Bandung sendiri, Andre Jung, Tom Hai yang punya kontrol tempo, Andre Jung super sub ya, dan Mark Locke yang bagus sekali melakukan distribusi bola dan juga menjaga stabilitas lapangan tengah, dan Berguinho yang menjadi pemicu penalti dan ancaman konstan. Jadi memang ya itulah dia hasil pertandingan 2-2. Walaupun ada sedikit kekecewaannya di hati Papatola karena klub kesayangan kita ini belum mampu meraih kemenangan. Tapi ya sudahlah, hasil pertandingan sudah terjadi. Oke, semangat tetap Persib Bandung, masih tetap di puncak, masih tetap dingin, masih tetap di pucuk ya. Jangan lupa untuk pertandingan berikutnya harus lebih lagi ya. Ambil kemenangan, pastikan gelar juara di tahun ini. Oke. Terima kasih sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.